Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang tercintai saya banggakan. Ada kabar yang sangat menggembirakan dari sisi ilmu pengetahuan, khususnya di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena Kiai Maduddin Usman Al-Bantani hari tadi itu berarti hari apa dari itu? Hari Selasa tanggal 19 Desember. Kiai Mad berkesempatan mengisi sebuah seminar di PBNU, seminar fikih peradaban yang kedua, dengan tema Ijtihad Ulama NU dalam bidang sosial dan politik. Dalam kesempatan itu Kiai Mad memaparkan tentang peradaban Islam di Nusantara, dan tentu saja beliau menyampaikan juga hal yang sedang ramai menjadi perbincangan terkait dengan polemik keturunan imigran Arab di tanah air ini. Kita simak dulu potongan ceramahnya Kiai Mad, nanti setelah itu saya lanjutkan. Hal lain yang saya temukan sebentar lagi, karena ini waktu terbatas, adalah kenapa ulama Indonesia tidak melahirkan ulama besar 100 tahun terakhir ini. Ada jiwa inferioritas yang tersindrom di dalam jiwa-jiwa umat Islam Indonesia. Jadi umat Islam Indonesia secara kemanusiaan dia memiliki sindrom inferioritas terhadap orang Barat, orang bule. Umat Islam Indonesia sebagai seorang Muslim mempunyai sindrom inferioritas terhadap orang Arab. Akhirnya, apa saja yang lahir dari Barat kemudian dianggap sesuatu yang layak untuk dijadikan contoh dalam peradaban, sesuatu yang lahir dari Timur Tengah, daripada pemikiran-pemikiran ulamanya seakan-akan dianggap lebih bermutu daripada pemikiran dan pendapat ulama-ulama kita. Inilah yang harus dihilangkan, karena ajaran Islam tidak mengenal manusia lebih mulia dari sisi eritnya, dari sisi jenisnya, dari sisi sukunya dengan umat Islam lainnya. Laqad karramna bani Adam. Kita semua ini adalah anak Adam. DNA yang ada dalam diri kita itu ada DNA Nabi Adam. Tidak ada yang membedakan kita dengan orang Arab dari sisi DNA. Sama-sama DNA-nya adalah DNA Nabi Adam. Tidak ada yang membedakan kita dengan orang Barat hanya karena sistem cuaca yang ada di Barat memiliki sistem cuaca tersendiri sehingga menjadikan mereka jadi seperti itu mukanya. Dan kita, cuaca kita yang ada di Indonesia yang demikian ini menjadikan kita seperti ini. Hanya itu yang membedakan. Yang lainnya sama, kita dengan orang Barat sama, dan kita dengan orang Arab juga sama. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwallah. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap orang Ajam, sebaliknya wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Bagi orang Ajam tidak lebih baik dari orang Arab illa bi taqwallah, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah. Ini yang harus dikembangkan dan dibelutut terhadap santri-santri kita. Kalau tidak ada belutut, kita pakai circuit, atau kita bisa untuk menggunakan wifi orang lain kalau lagi tidak ada paketnya. Semangat ini, semangat pembaruan, kita menantang masa depan untuk Indonesia yang lebih baik dari sisi ilmu pengetahuan, dan karena hari ini dari sisi adat kemanusiaan
kita terbukti lebih baik dari orang Arab. Bagaimana umat Islam Indonesia yang terbanyak hari ini itu hidup rukun mulai dari merdeka sampai hari ini, sementara orang-orang Saudi masih perang dengan Yaman, orang Myanmar masih bermasalah tentang suku dengan orang-orang dari Rohingya, orang-orang di Palestina masih bermasalah dengan orang-orang Israel. Afghanistan sampai saat ini masih terjadi peperangan antar suku walaupun Taliban sudah menguasai. Indonesia dengan 700 suku dan 1.400 bahasa, dengan 17.000 pulau, 130 juta muslim, 270 juta penduduk seluruh Indonesia, ini tidak terjadi perang saudara yang signifikan. Walaupun ada di Aceh atau di Papua, tetapi frekuensinya kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena adab kemanusiaan kita, terutama yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu agama Islam Tawasutiyah. Namun itu saja belum cukup untuk mengangkat harkat derajat umat Islam Indonesia ke pentas global tanpa ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa setara dengan dunia Islam lainnya di dunia internasional? Satu adalah dengan menghancurkan setan-setan taklid yang ada di dalam diri para santri dan para ulama. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu cuplikan dari paparannya Kiai Madudin Usman Al-Pantani pada seminar Bidang Peradaban PBNU dari total penyampaian sekitar 30 menit. Pada intinya Kiai Madudin Usman menyampaikan atau meminta kepada kita, khususnya umat Islam di tanah air, lebih khusus lagi warga Nahdien di Nusantara ini, untuk tidak minder dengan umat Islam dari bangsa lain, khususnya dari bangsa Timur Tengah. Mengapa? Karena terbukti sejarah membuktikan bahwa peradaban kita sesungguhnya lebih bagus, lebih tinggi, lebih maju dibanding peradaban mereka. Kiai Mat tadi sedikit mencontohkan bahwa kita itu sudah menjadi bangsa yang besar. Kita hari ini sudah sanggup menjalin hidup damai. Padahal kita itu memiliki banyak sekali pulau, perbedaan, suku, agama, ras, yang itu dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa Timur Tengah. Bangsa-bangsa Timur Tengah, sama-sama suku Arab itu bangsa, tapi terus berkonflik, perang saudara, sampai hari ini, seperti negara-negara yang tadi disebut. Sementara banyak dari kita yang masih mengagung-agungkan, mendewa-dewakan mereka. Karena taklid buta itu, karena doktrin yang dulu warisan penjajah Belanda kepada umat Islam di Indonesia, mendoktrin bahwa mereka itu cucu Nabi. Kita kemudian menjadi terdoktrin, menjadi muhibbin buta, pencinta buta, tanpa mau melihat latar belakang sejarah mereka. Nah, untuk itu saya sepakat dengan Kiai Mat, kita harus segera melepaskan satu taklid buta kepada mereka. Karena sejarah kita, peradaban kita lebih bagus, lebih mulia. Kita sudah mampu menjalin persatuan, menjalin kebersamaan di negara ini. Kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita walaupun banyak perbedaan agama pada suku budaya, tapi kita sanggup menjalin persatuan tersebut. Nah, untuk itu yang kedua, mari kita
bersyukur, berterima kasih. Jangan lagi minder, jangan lagi inferior menghadapi mereka, di hadapan mereka. Karena kita lebih jauh peradaban kita. Kemuliaan yang dimiliki bangsa ini jauh lebih layak untuk dibanggakan dibanding mereka. Mereka lebih dari yang terutama yang di Indonesia ya, yang datang di Indonesia ini, yang sekarang ditaklidi karena mendoktrin kita semua, khususnya warga itu, warisan doktrin bawaan penjajah Belanda. Penelitian yang dilakukan oleh Kiai Mat sudah membuktikan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Imigran-imigran yang didatangkan oleh Belanda dari Yaman, imigran-imigran yang bekerja untuk Belanda untuk melawan kiai-kiai, ulama-ulama dan umat Islam di Nusantara ketika itu jangan dilupakan. Mereka datang ke sini dibawa bareng dengan Belanda, bukan untuk berdakwah, bukan untuk membangun peradaban. Yang datang ke sini membangun peradaban Islam adalah para wali songo yang datang lebih dulu, 500 tahun sebelum para imigran keturunan Yaman itu datang ke Indonesia. Jadi kita tidak ada alasan ngapain taklid, mendewa-dewakan mereka, menciumi tangan mereka, kakinya. Itu bodoh sekali menurut saya, sikap-sikap seperti itu. Mereka mengaku cucu Nabi tapi tidak sanggup membuktikan. Tidak sanggup membuktikan diri bahwa mereka itu cucu Nabi dari banyak sisi, dari catatan nasab, literatur tidak bisa. Sampai hari ini belum bisa membuktikan. Dari sisi DNA juga terbantahkan. DNA haplogrupnya berbeda dengan haplogrup turunan Nabi. Dari sisi sejarah mereka datang ke sini dibawa oleh penjajah. Sisi narkoba internasional mereka juga tidak bisa membuktikan. Narkoba atau lembaga pencatat nasab di dunia Islam tidak ada satupun yang mengakui bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka mari sekali lagi kita sepakat dengan Kiai Mat untuk kita bersyukur tentang eksistensi kita hidup lahir di tanah Nusantara ini, tanah yang diberkati, penuh rahmat. Kita bisa menjalin kebersamaan, ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sama umat Islam, walaupun berbeda-beda tadi itu, ukhuwah watoniyah, kerukunan antar anak bangsa, dan ukhuwah basariyah, kerukunan antar sesama anak manusia. Mereka belum khatam dalam bidang itu, mereka masih sibuk berperang, bahkan sampai hari ini. Padahal mereka merupakan kelompok yang homogen sejatinya. Ya sejatinya secara teori mestinya harus bisa lebih menjadi contoh tentang persatuan, tentang kebersamaan. Tapi faktanya justru terbalik. Mereka yang terdiri dari satu bangsa, satu suku, bahkan satu agama sama-sama Islam, masih disebutkan perang saudara. Masih jauh peradaban dengan bangsa kita. Jauh pengetahuan tentang bagaimana membangun peradaban kemanusiaan dengan bangsa kita. Kita banyak berbeda tapi kita sanggup mewujudkan perdamaian kebersamaan. Hari ini sekali lagi terakhir kita syukuri kita menjadi warga negara orang-orang di Nusantara ini, dimanapun pulau kita, dimanapun suku kita, dimanapun atau apapun agama kita. Kita syukuri kita hidup di tanah yang subur, tanah yang penuh lemah lembut, tanah yang menciptakan aura positif kebersamaan sehingga kita bisa rukun. Dengan rukun kita bisa damai dan kebersamaan di tanah Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.